Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 314.1. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Kenapa, apa?" Wang Qiwer melanjutkan, "Mengapa kamu tidak mau melawanku? Apakah Anda tidak seberani Donger? Bagaimana dengan Ais Ultimate Anda? Bagaimana dengan kekuatan spiritual Anda yang hebat? Kenapa kamu tidak berani naik ke panggung untuk melihat siapa yang lebih kuat?" Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan tajam, dan dia bisa melihat kelembapan berputar-putar di bagian bawah matanya. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, "Apakah itu menyenangkan bagimu untuk menggertak orang cacat? Apakah Anda pikir saya bisa mengalahkan Anda dalam kondisi saya saat ini?" Aura Wang Qiwer membeku dan keganasannya dipukuli kembali. Dia menatap Huo Yuhao di kursi rodanya, dan kata-kata merendahkannya tidak keluar dari mulutnya pada akhirnya. Dia berbalik ke arah Wang Donger dan berkata, "Tidak ada yang memenangkan pertarungan ini. Jika kita bertemu lagi di final, kau dan aku akan menyelesaikan apa yang kita mulai jika dia tidak bisa bertarung." Petik 2. Itu kesepakatan. Wang Donger tidak menunjukkan kelemahan sama sekali dalam jawabannya. Wang Qiwer berangkat dengan langkah besar, membawa tombak naga emasnya. Tim Shrek Academy berjalan ke arahnya, dan dia membimbing mereka menjauh dari arena kompetisi. Huo Yuhao menyaksikan sosoknya menghilang dari pandangan sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak Ji, bawa aku kembali ke hotel." Ji Juechen sedikit terkejut, dan melirik Wang Donger tanpa sadar. Wang Donger selalu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mendorong kursi rodanya. Ketangguhan yang ditunjukkan Wang Donger terhadap Wang Qiwer langsung menghilang ke udara. Dia menurunkan suaranya dan berbisik, "Aku tahu aku salah, Yuhao. Tidak bisakah kamu marah padaku?" Petik 2. Huo Yuhao membentak dan meliriknya saat dia menekan amarah yang mendidih di hatinya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Kita akan membicarakan ini ketika kita kembali." Huo Yuhao harus memberikan wajahnya ketika mereka berada di luar, tidak peduli apa. Dia menutup matanya setelah jawabannya. Wang Donger menjulurkan lidahnya dan menunjuk ke arah Ji Juechen, yang buru-buru mendorong kursi roda Huo Yuhao kembali ke hotel mereka. Yang lain mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka. Jiang Nanan dan Xiao Xiao memberi acungan jempol pada Wang Donger, dan tampak sedikit geli. Wang Donger memerah dan mencibir ke arah mereka. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dengan bibirnya dan memberi mereka pandangan memohon. Jiang Nanan menutup mulutnya dan terkikik, tetapi kemudian berbalik. Sepertinya dia tidak ingin membantu sama sekali. Tanda pisah, tanda pisah. Semua orang menerima berita bahwa kamar-kamar baru telah diatur untuk mereka begitu mereka kembali ke Brilliant Delight Hotel. Tim-tim yang maju ke perempat final diberi kamar yang lebih baik. Tim tempat pertama dari masing-masing kelompok tetap di tingkat atas, sementara tim tempat kedua tetap di tingkat kedua. Huo Yuhao langsung menolak tawaran untuk pindah kamar, dan dia mengatakan kepada para pejabat bahwa dia tidak ingin ada lagi ketidaknyamanan. Wang Donger mendorong kursi rodanya dengan patuh kembali ke dalam kamar mereka. Wang Donger mendorong kursi rodanya ke dalam dan mengunci pintu. Dia berdiri di samping Huo Yuhao dan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia adalah anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia meletakkan tangannya yang lembut dan halus di depannya dan memainkan jari-jarinya. "Biarkan aku membantumu di tempat tidur untuk beristirahat, apa tidak apa-apa?" Wang Donger berbisik. "Apakah kekuatanmu masih tersisa di tanganmu?" Huo Yuhao menjawab dengan dingin, dan matanya mendarat di lengan Wang Donger yang bergetar. Tidak ada satu ons kekuatan tersisa di tangan Wang Donger setelah bentrokan hebat dari sebelumnya. "Aku tahu aku kacau, Yuhao. Yang benar adalah, saya hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak lebih kuat dari saya. Saya tidak punya niat lain. Kami hanya bertarung secara normal, dan kami tidak akan mempertaruhkan nyawa kami." Petik 2. Penjelasan Wang Donger membuat Huo Yuhao semakin marah, dan amarah yang telah ditahannya segera meletus. "Wang Donger, dengarkan aku. Kami adalah Sekte Tang, dan Anda adalah bagian dari tim Tang Sekte. Anda tidak mendengarkan instruksi dan membuat keputusan sendiri. Bagaimana saya bisa memerintah dan mengajar yang lain mulai sekarang? Sudahkah Anda memikirkan hal itu?
Juga, saya tidak peduli sama sekali apakah Anda lebih kuat dari Wang Qiwer atau dia lebih kuat dari Anda. Saya hanya khawatir tentang keselamatan Anda. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat tombak naga emasnya? Anda akan terluka tidak dapat ditarik kembali jika Anda telah terkena tombaknya. Apa yang harus saya lakukan jika sesuatu terjadi pada Anda? Mengapa Anda harus membuat saya khawatir dan membuat saya cemas seperti itu? Jika Anda mendapatkan kembali kepribadian Anda berarti Anda akan begitu pemberontak, saya lebih suka memiliki Anda yang lembut dan lembut. Setidaknya Anda tidak akan membuat saya khawatir seperti itu. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku merasakan 10 kali lebih sakit jika kamu terluka daripada jika itu adalah luka-lukaku sendiri? Anda bersenang-senang dengan Wang Qiwer di atas panggung, ya, tapi apakah Anda tahu apa yang saya rasakan di bawah panggung? Petik 2. Wang Donger menjulurkan lidahnya. Dia tidak berusaha untuk membantahnya, dan dia menundukkan kepalanya dan menatap sedih ketika dia mendengarkan tegurannya. Tidak ada pertanyaan bahwa ini adalah solusi terbaik untuk berurusan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat suaranya dengan marah ke arahnya, tetapi amarah di hatinya berangsur-angsur hilang saat dia menyaksikan tingkah lakunya yang imut dan patuh. Huo Yuhao membentak, "Beri aku tanganmu." Wang Donger buru-buru memberikan kedua tangannya. Huo Yuhao meraih lengan kanannya saat dia melihat lengannya yang gemetaran, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa teknik surga misteriusnya yang lembut dan membantunya perlahan melicinkan dan menyesuaikan lorong dan sarafnya. Wang Donger menatap ekspresi serius di wajahnya dan merasakan kehangatan dan kenyamanan dari tangannya yang besar di lengannya. Gelombang sentimen hangat membengkak di dalam hatinya ketika dia beringsut maju dan duduk di pangkuannya sebelum bersandar ke dadanya. Kehangatan dan kelembutan Wang Donger meluluhkan amarah terakhir di hati Huo Yuhao. Bagaimana dia bisa memarahinya lagi ketika dia begitu lembut dalam pelukannya? Huo Yuhao terus membantunya merapikan lorong di tangannya. Dia tiba-tiba mendongak dan berteriak ke arah pintu kamar mereka, "Brother dan Sister Senior, berhenti mendengarkan. Kembalilah, mandilah, dan istirahatlah." Petik 2. Ahem, batu kering bisa terdengar dari luar pintu mereka, dan semuanya dengan cepat menjadi tenang. Wang Donger tersipu dan berbisik, "Orang-orang jahat itu." Huo Yuhao meletakkan lengannya sejenak dan membelai pipinya sehingga dia menatap matanya. "Donger. Iya. Ini yang pertama dan terakhir. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi." Petik 2. "Baik. Aku ingin menghukummu. Bagaimana kamu akan menghukumku? Aku akan memukulmu. Kamu sangat jahat." Tanda pisah tanda pisah. Pertandingan final round robin telah berakhir. 8 tim maju ke perempat final, dan ini juga berarti bahwa turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit sedang memasuki fase terakhirnya. Tim tempat pertama dari tim yang memenuhi syarat adalah Akademi Shrek, Sekte Snow Demon, Sekte Roh Kudus, dan Sekte Proud. Putri Kekaisaran Jiwa Surgawi, Weina, dan Musue adalah bagian dari Sekte Snow Demon, dan mereka dianggap sebagai kenalan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Sekte Roh Kudus. Tuan-tuan roh jahat mereka yang perkasa tidak pernah memberi lawan mereka kesempatan sama sekali, dan mereka belum pernah bertemu lawan yang sangat kuat sepanjang seluruh turnamen sejauh ini. Sebagian besar putaran mereka diselesaikan dalam pertandingan eliminasi tunggal. Sekte Proud adalah sekte yang relatif tertutup, dan penampilan mereka sangat tidak mencolok. Rasanya seolah-olah mereka memenangkan setiap putaran dengan sehelai rambut. Mereka maju secara bertahap tetapi terus-menerus, dan mereka akhirnya keluar dari round robin dengan skor penuh. Perempat finalis lainnya, yang terdiri dari tim tempat kedua di round robin, termasuk Tang Sekte, Akademi Nasional Star Luo, Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant, dan Sekte Naga Langit. Radiant City Soul Engineering Academy adalah akademi rekayasa jiwa terkemuka lainnya yang berbasis di Radiant City. Mereka adalah yang kedua setelah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam reputasi, tetapi mereka selalu ditahan oleh Akademi Sun Moon di musim-musim sebelumnya. Ada desas-desus yang beredar bahwa Radiant City Soul Engineering Academy memiliki tim siswa ajaib yang luar biasa dan tak tergantikan musim ini, dan tim inilah yang membawa mereka ke perempat final. Mereka dianggap sebagai kuda hitam yang tangguh. Huo Yuhao terhubung dengan cara tertentu ke Sekte Naga Langit. Sekte Naga Langit dan Sekte Air Dragon adalah sepasang sekte yang relatif ditarik yang keduanya cukup memiliki reputasi di antara sekte-sekte lainnya. Sekte Naga Langit relatif lebih kuat dari Sekte Air Dragon, dan jiwa bela diri mereka semua adalah naga sejati. Ini adalah alasan mengapa Air Dragon Sekte dianggap sebagai sekte pembantu dari Heavenly Dragon Sect. Tentu, Sekte Air Dragon tidak akan pernah mengakui itu.
Meskipun mereka memiliki hubungan yang ramah dengan Sekte Naga Langit, mereka tidak pernah mau mengakui keunggulan Sekte Naga Langit. Kekuatan pertempuran mengesankan Heavenly Dragon Sekte tidak bisa dipungkiri, bagaimanapun. Mereka keluar dengan 6 kemenangan di round robins, dan satu-satunya pertandingan yang mereka kalah adalah melawan Sekte Snow Demon, dan alasan mereka keluar di urutan kedua dalam grup mereka. Untuk beberapa alasan, mereka jelas bermain-main selama pertempuran melawan Sekte Snow Demon, dan mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki. Perempat finalis diselesaikan. Tim akan mengambil cuti 2 hari, dan kemudian perempat final secara resmi akan dimulai. 1 hari sudah cukup untuk mengakhiri perempat final, dan tim yang menang akan diberikan 2 hari lagi untuk beristirahat sebelum mereka memasuki semifinal. 2 hari lagi akan dialokasikan sebelum grand final, dan turnamen akan berakhir. Hari ini adalah hari pertama istirahat sebelum perempat final. Kedelapan tim bangun pagi untuk menggambar banyak sebelum perempat final dimulai. Ini sangat penting untuk setiap tim. Itu tidak berarti bahwa tim yang lolos di tempat kedua tidak kuat sama sekali. Misalnya, Sekte Tang memberikan segalanya kepada Akademi Shrek, tetapi mereka yang memiliki mata yang cerdas dapat mengatakan bahwa Sekte Tang sebenarnya lebih kuat daripada Akademi Shrek. Sebenarnya, Sekte Tang telah membantu Akademi Shrek melumpuhkan beberapa lawan mereka sehingga mereka bisa lolos dengan sukses. Demikian pula, Heavenly Dragon Sekte juga memenuhi syarat sebagai runner-up dalam kelompok mereka. Kekuatan sejati mereka selalu menjadi misteri, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki kecakapan luar biasa. Beberapa kontestan mereka, yang jelas-jelas anggota tim utama mereka, bahkan belum mengambil bagian dalam turnamen. Tim manapun yang berakhir melawan mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah. Adapun 2 tim yang tersisa kedua, tim perwakilan Star Luo Empire dan tim Radiant City Soul Engineering Academy, bagaimana mereka bisa menjadi lemah jika mereka berhasil mencapai perempat final. Lotre akan dilaksanakan di Brilliant Delight Hotel. Para kontestan harus mengakui bahwa keputusan panitia untuk melakukan hal ini patut dipuji. Itu sangat manusiawi, dan memungkinkan tim peserta lebih banyak waktu untuk beristirahat. Tanda pisah. Semua 8 tim perempat finalis sudah berada di dalam aula perjamuan besar Brilliant Delight Hotel. 8 tim berdiri di 8 baris. Huo Yuhao berdiri di depan tim Tang Sekte. Tempat ini awalnya milik Bei, tetapi Huo Yuhao sedang duduk di kursi rodanya, jadi dia tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di depan jika dia duduk di belakang. Zheng Zhan, yang menjadi wasit untuk Sekte Tang pada banyak kesempatan berbeda, sedang duduk di mimbar. Ada beberapa pejabat lain yang hadir bahwa Kekaisaran Sun Moon telah mengirim terutama untuk mengatur turnamen ini. Soul Land 2 Chapter 314.2. Salah satu pejabat berdiri dan menarik perhatian semua orang. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada setiap tim yang berhasil lolos ke perempat final. Seperti yang Anda semua tahu, ini adalah turnamen pertama yang diperbolehkan untuk diikuti oleh Sekte, dan ini jauh lebih kompetitif daripada musim sebelumnya." Petik 2. Pejabat ini melanjutkan formalitasnya selama 15 menit sebelum akhirnya menyentuh topik yang ditunggu-tunggu semua orang. Sekarang, kami akan menarik undian untuk pertarungan perempat final. Lotre ini tidak hanya akan menentukan siapa yang akan Anda hadapi di chapter berikutnya, itu juga akan menentukan tim yang mungkin Anda hadapi di chapter berikutnya. Saya percaya bahwa hasil lotre ini akan bermanfaat untuk persiapan Anda. Aturannya adalah sebagai berikut. Kami akan mengundang 4 tim peringkat pertama ke atas panggung, dan mereka akan bergiliran untuk menentukan tim mana yang akan berada di grup pertama dan tim mana yang akan berada di grup kedua. Setiap tim tempat pertama akan bermain imbang melawan tim tempat kedua, dan satu-satunya aturan adalah bahwa tim tempat pertama tidak dapat dicocokkan dengan tim tempat kedua dalam kelompok yang sama selama round robins. Siapa yang Anda gambar akan menjadi lawan Anda di perempat final. Setelah pasangan diselesaikan, pemenang dari kelompok pertama dan kedua akan memasuki semifinal. Pemenang semifinal akan maju ke grand final. Huo Yuhao sedikit mengerutkan kening saat dia mendengarkan pengumuman pejabat itu. Menurut aturan lotre mereka, masih mungkin bagi Sekte Tang untuk bertemu tim Shrek Academy di semifinal. Ini bukan sesuatu yang mereka inginkan terjadi. Keempat tim tempat pertama dengan cepat mengirim perwakilan mereka ke atas panggung. Wang Qiwer tidak diragukan lagi adalah perwakilan untuk tim Akademi Shrek, Tang Ya mewakili Gereja Roh Kudus, dan Mu Sui mewakili Sekte Snow Demon. Huo Yuhao akrab dengan mereka semua. Sekte Proud mengirim salah satu pemuda mereka. Tim tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup, karena mereka akan memilih lawan mereka di perempat final.
Tidak ada keraguan bahwa Sekte Snow Demon dan Sekte Proud adalah tim yang lebih lemah di antara finishers tempat pertama, dan Sekte Roh Kudus pasti tim terkuat. Akademi Shrek memiliki Wang Qiwer untuk melabuhkan semuanya, jadi mereka masih dianggap cukup kuat. Tidak satu pun tim tempat kedua yang ingin dicocokkan dengan Holy Ghost Sect. Pengelompokan diambil terlebih dahulu. Shrek Academy adalah yang pertama menggambar kelompok mereka. Mereka adalah juara dari musim sebelumnya, dan dianggap sebagai tim legendaris. Kekaisaran Sun Moon harus memberi hormat pada Akademi Shrek pada saat seperti ini, tidak peduli seberapa besar mereka tidak menyukai mereka. Wang Qiwer tampak sangat tenang dan tenang. Dia akan memberikan semua yang dia miliki melawan tim manapun dia akhirnya akan menggambar, dan tidak ada yang namanya kecemasan atau ketakutan di dalam hatinya. Shrek Academy, grup pertama. Wang Qiwer bergabung dengan kelompok pertama. The Holy Ghost Sect adalah tim kedua yang menggambar banyak. Tang Ya mengenakan jubah hitam panjang seperti biasanya. Wajahnya yang sangat indah tersembunyi di balik kerudung, tetapi bagaimana mungkin tubuhnya dan matanya membodohi tim Tang Sekte, yang semuanya begitu akrab dengannya. Bei Bei berdiri tepat di belakang Huo Yuhao, dan Huo Yuhao hampir seketika merasakan tangan Bei Bei menegang di sekitar pegangan kursi rodanya. Tidak sulit menebak apa yang dia rasakan di dalam. Tang Ya tidak ragu sama sekali, dan menggambar banyak. Gereja Roh Kudus, kelompok kedua. Semua orang bisa merasakan bahwa tim Shrek Academy merasa lega ketika mereka mendengar kelompok kedua. Sekte Roh Kudus dalam kelompok kedua berarti bahwa tim Shrek Academy hanya akan bertemu mereka di Grand Final. Sekte Snow Demon, diwakili olei Wei Na dan Musue, yang berikutnya. Musue adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggambar banyak. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam kotak lotre. Ekspresinya menjadi suram ketika dia mengeluarkan kartunya. Sekte Snow Demon, kelompok kedua. Tidak heran Musue tampak sedih dan tersiksa. Sekte Snow Demon berada di kelompok yang sama dengan Sekte Roh Kudus. Pemuda yang mewakili Sekte Proud tersenyum. Aku tidak perlu menggambar lagi, kan? Sekte Proud kelompok pertama. Keempat tim tempat pertama selesai menggambar kelompok mereka. Shrek Academy dan Proud Sect berada di kelompok pertama. Sekte Roh Kudus dan Sekte Snow Demon berada di kelompok kedua. Ini adalah hasil imbang yang bagus untuk kedua tim di grup pertama. Selanjutnya, kami akan menarik banyak untuk pertarungan perempat final. Akademi Shrek akan menggambar terlebih dahulu. Petik 2. Wang Qiwer mengangkat tangannya dan mengambil kartunya. Namun, dia linglung sejenak ketika dia menarik kartunya. Akademi Shrek telah menggambar. Sekte Tang. Ekspresi semua orang membeku di tim Tang Sekte. Huo Yuhao tersenyum pahit pada Wang Qiwer di atas panggung, dan bibirnya bergerak dan bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wang Qiwer secara tidak sadar melirik ke arah Sekte Tang setelah menggambar mereka, dan secara kebetulan melihat kata-kata yang diucapkan Huo Yuhao. Dia bisa mengatakan bahwa dia berkata, apakah kamu sangat membenci kami? Mulut Wang Qiwer berkedut saat dia meletakkan kartu itu kembali ke dalam kotak lotere. Pejabat yang bertanggung jawab untuk lotere mengumumkan, tim Akademi Shrek dan Tang Sekte termasuk dalam kelompok yang sama sebelum ini, jadi lot ini dibatalkan. Akademi Shrek akan menggambar sekali lagi. Petik 2. Ya, karena round robin, tim Shrek Academy tidak akan melawan Tang Sek di perempat final. Wang Qiwer menggambar kartu lain. Lawan baru Shrek Academy adalah, pejabat itu berhenti sejenak untuk membangun ketegangan. Sekte Tang tidak memiliki jawaban sama sekali, tetapi tim tempat kedua lainnya fokus pada kata-katanya. Petik 2. Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant. Seseorang dari Sekte Tang tertawa keras. Itu adalah Xiao Xiao. Kekaisaran Sun Moon benar-benar membenci Shrek Academy. Lotre itu sangat kebetulan. Shrek Academy baru saja merawat Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, dan sekarang tim Shrek harus berhadapan dengan Radiant City Soul Engineering Academy. Konflik dan pembalasan ini benar-benar bengkak. Pejabat lotre itu tampak tak berdaya dan jengkel juga. Para siswa dari Akademi Radiant tampaknya tidak begitu terkejut, tetapi sebaliknya, setiap orang dari mereka tampak setantang mungkin. Tidak ada pertanyaan bahwa satu-satunya pemikiran dalam pikiran mereka adalah, bagaimana jika kita mengalahkan Akademi Shrek dan mendapatkan kembali kejayaan bangsa kita. Kehormatan dan kemuliaan kami akan menaungi Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Proud Sect berada di urutan kedua untuk menggambar. Huo Yuhao menjadi benar-benar gugup pada saat ini.
Skenario yang sama sekali tidak ingin dilihatnya adalah Akademi Tang Sekte dan Shrek dialokasikan ke kelompok yang sama, karena itu berarti mereka harus bertarung satu sama lain sebelum Grand Final. Oleh karena itu, undian Proud Sword Sekte sangat penting bagi Huo Yuhao dan timnya. Meskipun Proud Sword Sekte tampak sedikit lebih lemah dari yang lain, Sekte Tang lebih suka berhadapan dengan tim yang lebih kuat. Lawan Proud Sword Sekte di perempat final adalah Sekte Naga Langit. Setelah ini diumumkan, semua orang di Sekte Tang diatasi dengan gembira, dan mereka semua menghela nafas lega. Di sisi Akademi Shrek, Dai Huabin, Wu Feng dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka juga tidak ingin melawan Sekte Tang, dan tidak peduli apa pembalasan pribadi yang mereka miliki dengan Huo Yuhao, Wang Donger, dan yang lainnya, ini hanyalah masalah internal. Selain itu, karena fakta inilah mereka tahu betapa 7 monster Shrek yang tangguh itu. Bahkan jika tim Akademi Shrek memiliki Wang Qiwer, kekuatan tim mereka masih jauh dari kekuatan keseluruhan Tang Sekte. Lot kelompok pertama telah sepenuhnya ditarik. Dua tim yang tersisa yang belum dialokasikan adalah Sekte Tang dan Akademi Nasional Star Luo. Putri Jiu Jiu dari Akademi Nasional Star Luo tidak terlihat begitu baik. Sekte Roh Kudus berada di kelompok kedua, dan bahkan jika Akademi Nasional Bintang Luo bertarung melawan Sekte Snow Demon di perempat final, dan bahkan jika mereka bisa mengalahkan mereka, mereka harus melawan Sekte Roh Kudus atau Sekte Tang di semifinal. Kedua tim terlalu kuat untuk Star Luo National Academy untuk dilawan. Sekte Roh Kudus akan menggambar selanjutnya. Sekte Roh Kudus menentang Akademi Nasional Bintang Luo. Ekspresi Su Jiu Jiu berubah abu-abu ketika dia mendengar itu. Dia memiliki kepribadian yang tangguh dan tak henti-hentinya, tetapi dia masih diliputi rasa terkejut. Dia mengerti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan melawan Sekte Roh Kudus, karena Sekte Roh Kudus mungkin lebih kuat daripada Sekte Tang. Tidak perlu menggambar lot terakhir. Sekte Tang akan melawan Musue dan Sekte Snow Demon Weina di perempat final. Ini adalah hasil imbang yang fantastis untuk Sekte Tang, karena Snow Demon jelas lebih lemah daripada Sekte Roh Kudus. Sepertinya tidak akan sangat sulit bagi Sekte Tang untuk mengalahkan lawan yang ditunjuk, sementara mereka akan memiliki pertarungan melawan Sekte Roh Kudus di semifinal. Sekte Roh Kudus akan menjadi sangat lemah tidak peduli apa hasilnya. Tentu saja, itu lebih baik jika Tang Sekte bisa memenangkan pertempuran ini, tetapi bahkan jika Sekte Tang kalah, mereka akan memperlancar jalan di depan untuk Akademi Shrek. Satu prasyarat adalah Shrek Academy harus melewati kelompok mereka sendiri. Lawan mereka tidak lemah, dan masih belum pasti apakah mereka bisa berjuang sampai ke chapter final. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Bei Bei. Ini harus menjadi hasil terbaik. Mata Bei Bei tertuju pada Tang Ya dari awal sampai akhir. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, jika kami dapat mengalahkan Sekte Snow Demon, Anda akan bertanggung jawab ketika kita menghadapi Sekte Roh Kudus." Petik 2. Baik, Huo Yuhao tahu apa yang dia coba katakan. Keributan senior sulungnya takut dia akan kehilangan dirinya sendiri jika mereka melawan Tang Ya. Baiklah, lotere sudah berakhir. Perempat final akan dimulai lusa. Kelompok pertama akan bertarung di pagi hari, dan kelompok kedua akan bertarung di sore hari. Buat persiapan Anda, semuanya, karena turnamen telah mencapai tahap akhir. Setiap putaran akan sangat penting bagi setiap tim di sini hari ini, saya harap semua orang dapat mencapai hasil terbaik. Petik 2. Lotere sudah berakhir, dan para pejabat mundur satu demi satu. 8 perempat finalis juga bergiliran keluar dari aula perjamuan besar. Huo Yuhao, sebuah suara menawan terdengar. Huo Yuhao berbalik dan melihat Musue dan Weina berjalan bersama. Wajah Weina penuh penyesalan saat dia berkata, "Aku tidak berharap kita bertemu kalian di perempat final. Ini adalah undian yang mengerikan bagi kami." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kalian masuk pertama di chapter group, tapi kami yang kedua di kami." Petik 2. Musue mendengus dingin dan berkata, "Berhenti berpura-pura. Semua orang tahu apa yang kalian lakukan terhadap Shrek Academy. Jangan berpikir bahwa Anda pasti akan mengalahkan kami. Kita akan bertemu lagi di arena ketika saatnya tiba." Petik 2. Soul Land 2 chapter 314.3. Huo Yuhao tersenyum sedikit dan hanya mengangguk. Setiap orang memiliki kesempatan. Kita semua akan bertarung dengan semua yang kita miliki. Saya hanya berharap bahwa turnamen ini tidak akan memengaruhi persahabatan kami. Pada akhirnya, kita masih mitra bisnis, bukan? Petik 2. Mata Weina berbinar ketika dia berkata, "Itu yang ingin aku katakan juga."
Tidak peduli bagaimana turnamen ini berakhir, kami akan tetap menjadi mitra bisnis. Saya berharap untuk lebih banyak kerjasama dengan Sekte Tang di masa depan. Petik 2. Pastinya. Kedua belah pihak terus berjalan keluar saat mereka berbicara. Begitu mereka meninggalkan pintu utama, Musue, Weina, dan Sekte Snow Demon lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Tang sebelum mereka pergi. Tim-tim lain juga pergi. Bei Bei berkata, mari kita kembali juga. Mari kita bertemu di kamarku. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Anggota Tang Sekte berkumpul di kamar Bei Bei. Mereka belum pindah ke tingkat kedua, tetapi kamar baru Tang Sekte jauh lebih baik daripada yang lama dan jompo dari sebelumnya. Su Sanxi berbaring dengan malas di sofa dan berkata, mengapa kita mengadakan pertemuan, Bei Bei? Lotre hari ini ternyata cukup baik. Kita harus memiliki istirahat yang baik dan menghancurkan Sekte Roh Kudus ketika saatnya tiba. Kami harus mengetuk Xiaoya, apapun yang terjadi. Petik 2. Bei Bei mengerutkan kening dan berkata, jangan pikir itu baik-baik saja dan keren. Kita harus mengalahkan Sekte Snow Demon sebelum kita bisa melawan Sekte Roh Kudus. Petik 2. Su Sanxi sedikit terkejut. Apakah kamu bercanda, Bei Bei? Apakah kita benar-benar harus membuka pertemuan untuk pertempuran kita melawan Snow Demon Sekte Kekaisaran Jiwa Surgawi? Saya pikir mereka beruntung menjadi yang teratas di grup mereka. Di sisi lain, aku pikir Sekte Naga Langit lebih kuat dari mereka, dan mereka akan menjadi yang menghalangi Shrek Academy di kelompok mereka. Petik 2. Bei Bei mendengus dingin dan berkata, ini tidak semudah yang kamu kira. Katakan padanya, adik junior, masalah apa yang akan kita hadapi? Petik 2. Huo Yuhao mengerti bahwa kakak lelaki tertuanya ingin mengujinya. Kita tidak bisa mengabaikan satu sekte. Su Sanxi tertegun sejenak. Sekte apa? Huo Yuhao menjawab, sekte tubuh. Sekte tubuh. Bukankah mereka sudah menundukkan kepala sepanjang waktu ini? Petik 2. Huo Yuhao berkata, itulah intinya. Mereka belum mengungkapkan diri mereka, jadi kita harus memberi perhatian ekstra kepada mereka. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Body Sect pasti berpartisipasi dalam turnamen ini. Namun, mereka belum menunjukkan track apapun. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Body Sect tersembunyi di dalam tim lain, dan mereka belum menunjukkan warna asli mereka. Tim ini cukup kuat, dan apa yang bisa saya katakan dari situasi saat ini, Body Sect kemungkinan akan tertanam di antara salah 1/4 finalis. Petik 2. Dari 8/4 finalis, Akademi Shrek, kita, dan Sekte Roh Kudus dapat dikecualikan. Ketiga tim ini tidak bisa memiliki orang dari Sekte Tubuh yang tertanam di dalamnya. Dari 5 tim yang tersisa, Radiant City Soul Engineering Academy juga tidak mungkin. Setelah semua, Body Sect pernah menyergap aula kebajikan termasyur, dan mereka berhubungan buruk dengan Kekaisaran Sun Moon. Sekte Proudshot, Sekte Naga Langit, Sekte Snow Demon, dan Akademi Nasional Star Luo adalah tersangka. Jika saya tidak salah, orang-orang tubuh sekte pasti disembunyikan dalam salah satu lineup cadangan mereka. Petik 2. Bei Bei mengangguk, puas dengan kata-kata Yu Hao. Dia benar, karena itu, jangan berpikir bahwa kami beruntung menggambar Sekte Snow Demon. Ada kemungkinan 25% bahwa Sekte Snow Demon memiliki orang-orang dari sekte tubuh yang tersembunyi di dalam tim mereka. Jika mereka ingin mengalahkan kita, maka sekte tubuh pasti harus bertarung. Karena itu, sangat mungkin bahwa kami akan menghadapi lawan yang sangat tangguh di pertandingan berikutnya. Petik 2. Sudut mulut Su Sanxi berkedut. Kita tidak mungkin seberuntung itu, bukan? 1 dari 4. Akankah kita benar-benar bertemu mereka? Namun, sepertinya banyak akademi Shrek cukup bagus. Mereka berhadapan dengan Radiant City Soul Engineering Academy. Itu berarti mereka bahkan tidak memiliki kesempatan 1/4 untuk melawan Body Sect. Petik 2. Bei Bei melanjutkan, tidak peduli tim mana yang disembunyikan oleh Body Sect, setiap tim tunggal di perempat final cukup kuat. Kemungkinan Body Sect akan tampil di perempat final. Kita tidak bisa mengistirahatkan harapan kita pada keberuntungan, dan itu berarti kita harus berhati-hati dengan apa yang kita putuskan untuk lakukan. Petik 2. Xiao Xiao menghela nafas dan berkata, akan luar biasa jika Body Sect disembunyikan di dalam Akademi Nasional Star Luo. Senyum muncul di wajah semua orang ketika dia mengatakan ini. Benarkan, Akademi Nasional Bintang Luo melawan Gereja Roh Kudus. Sekte Tubuh melawan Roh Kudus Sekte akan menjadi pertempuran spektakuler. Jika mereka akhirnya mengalami kerugian besar satu sama lain, itu akan menjadi hasil yang sempurna untuk Akademi Tang Sek dan Shrek.
Kuo Yuhao menghela nafas dan berkata, meskipun aku berharap itu benar, aku harus mengatakan bahwa itu sangat tidak mungkin. Mengapa? Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuo Yuhao menjawab, sangat sederhana. Apakah kalian tidak menyadari bahwa Star Luo Empire telah berusaha menjangkau Slack Academy? Mereka selalu berusaha membentuk aliansi atau semacam persahabatan dengan kami, dan mereka selalu berusaha mendapatkan bantuan akademi. Urgensi Puteri Jiu Jiu dan keinginannya tidak palsu ketika dia membeli Zuge Divine Crossbows. Dia meminta Titlet Doulo untuk menguji Zuge Divine Crossbows sesegera mungkin. Jika kita berpikir dari sudut pandang mereka, jika Star Luo National Academy memiliki pasangan yang sama tangguhnya dengan Sekte Tubuh, selain fakta bahwa Sekte Tubuh tidak berhubungan baik dengan Akademi Shrek, mengapa mereka begitu ingin bersandar terhadap kita? Kepala semua orang terangkat ke atas dan ke bawah saat mereka mendengarkan analisisnya. Bei Bei berkata, adik junior kecil sangat masuk akal. Karena itu, peluang kita untuk bertemu mereka menjadi 1 dari 3. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Mari kita bahas strategi dan taktik pertempuran kita untuk chapter selanjutnya. Petik 2. Semakin sedikit tim yang bertahan di Brilliant Delight Hotel saat turnamen berlangsung seiring waktu. Sebagian besar tim yang telah tersingkir dari turnamen telah memilih untuk pergi, karena tempat ini dianggap sebagai tempat yang menyedihkan bagi mereka sekarang. Tentu saja, beberapa tim ingin tetap sehingga mereka dapat terus menonton turnamen. Ini adalah peluang besar yang tidak ingin mereka lewatkan. Tetapi tim yang telah dieliminasi dipaksa untuk pindah dari Brilliant Delight Hotel. Karena itu, Brilliant Delight Hotel yang luas dan luar biasa hanya menampung 8 tim saat ini. Seluruh hotel tampak kosong dan tak berpenghuni. Namun kekosongan ini dipenuhi dengan atmosfer yang tertahan. 3 putaran berikutnya mewakili kemuliaan, kekayaan, dan reputasi, sekaligus untuk setiap perempat finalis. Shrek Academy pasti merasakan tekanan paling besar, karena mereka adalah juara musim sebelumnya, dan sebagian besar kejayaan dan reputasi mereka dipertaruhkan. Lawan mereka di chapter berikutnya terlalu kuat, tetapi hasil imbang mereka dianggap beruntung. Paling tidak, mereka menghadapi salah satu tim yang lebih lemah di perempat final. Tapi bagaimana dengan sesudahnya? Semua yang akan datang sulit diprediksi. The Holy Ghost Sekte adalah tim yang paling misterius. Anggota tim mereka jarang menunjukkan diri mereka di depan umum selain di arena selama turnamen. Sekte Tang tidak lagi dianggap sebagai kuda hitam. Identitas anggota tim mereka telah diselidiki dan dipublikasikan setelah penampilan mengesankan mereka. Ketika semua orang mengetahui bahwa mereka adalah tim Akademi Shrek yang telah merebut kejuaraan musim lalu, label mereka sebagai kuda hitam menghilang ke udara. Itu bahkan lebih melelahkan bagi Huo Yuhao, karena dia harus mempersiapkan diri untuk final Grand Radiant City Elite Soul Engineering di atas turnamen resminya. Waktu turnamen ini berganti dari turnamen Master Jiwa Continental Elite Youth. Oleh karena itu, Grand Final Turnamen Elite Teknik Jiwa Kota Radiant ditetapkan pada hari kedua setelah semifinal turnamen Master Elite Pemuda Jiwa Master. Ini juga berarti bahwa Grand Final Turnamen bawah tanah itu 1 hari jauh dari yang lain. Itu adalah cara terbaik untuk menarik lebih banyak orang untuk bertaruh dan bertaruh. 9 orang berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radiant. Huo Yuhao telah menggunakan necromancy untuk mengalahkan lawannya di chapter sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa aturan chapter final akan menjadi. Lagi pula, ini adalah turnamen insinyur jiwa, dan wajar saja jika aturan grand final akan disesuaikan setelah ia menetapkan presiden dengan menggunakan jiwa bela diri untuk mengalahkan lawannya. 2 organisasi bawah tanah lainnya juga akan sangat berhati-hati tentang hal seperti itu. Oleh karena itu, Huo Yuhao harus merancang beberapa alat jiwanya sendiri yang otentik, selain mempersiapkan perempat final mereka, sehingga ia bisa memenangkan sesuatu di turnamen bawah tanah. Dia harus mengklaim kejuaraan ini untuk pengembangan Sekte Tang, dan juga karena dia ingin menyamar di kam musuhnya. 2 hari diberikan bagi perempat finalis untuk beristirahat, dan setiap tim mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Tanda pisah. Perempat final akhirnya di sini. Radiant City sibuk pagi-pagi sekali, dan subuh belum tiba ketika warga berbondong-bondong keluar kota untuk mengklaim tempat yang bagus untuk menonton turnamen. Perempat final akan berakhir hari ini. Ada 4 pertandingan yang harus dilawan, dan setiap pertandingan adalah satu tim yang kuat melawan yang lain. Tidak ada yang mau melewatkan satu pertandingan pun untuk apapun di dunia. Setiap warga negara yang bergegas keluar kota di sepanjang jalan dan jalan membawa jatah kering dan air.
Mereka siap untuk menghabiskan sepanjang hari di dalam dan di sekitar tribun penonton, dan mereka pergi bersama dalam kelompok. Apa manfaat pergi bersama teman? Yang terbesar adalah bahwa kursi mereka tidak akan diambil oleh orang lain jika mereka ingin pergi ke kamar mandi ketika saatnya tiba. Masa toilet yang didirikan di luar kota khusus untuk turnamen sejak awal sebenarnya telah mengumpulkan cukup banyak pupuk untuk pertanian di sekitar Radiant City, meskipun petani harus menjadi satu-satunya yang bersemangat tentang hal itu. Menurut aturan turnamen, grup pertama akan bertarung di pagi hari, sedangkan grup kedua akan memiliki kesempatan di sore hari. Tanda pisah. Ketika matahari mengintip dari cakrawala, tim-tim yang mewakili pemuda-pemuda terkuat di dunia berjalan keluar kota ketika sekelompok prajurit membentuk dinding manusia untuk mengawal mereka. Tidak hanya 4 tim pertama yang bertempur di pagi hari pergi ke arena, tetapi kelompok kedua, Sekte Roh Kudus, Sekte Tang, Sekte Snow Demon, dan Akademi Nasional Star Luo, semuanya bangun pagi juga. Tidak perlu menonton putaran lain selama round robin, dan masing-masing tim hanya bisa mengurus bisnis mereka sendiri. Namun, penting bagi setiap tim untuk memahami lawan mereka selama perempat final. Pada saat yang sama, itu juga lebih baik untuk pergi ke arena sehingga mereka bisa terbiasa dengan atmosfernya sedini mungkin. Perempat final akan menjadi pertarungan sejati antara pembangkit tenaga listrik. Setelah hari ini, perempat final akan mempersempit ke semifinal, dan 4 tim tersingkir akan pulang. Guo Yuhao masih duduk diam di kursi rodanya. Perempat finalis tidak meninggalkan Brilliant Delight Hotel pada saat yang sama, itulah sebabnya mereka adalah satu-satunya tim di jalan saat ini.